Simpulan mata kuliah Teori Organisasi oleh William Febrianus Umbu Ibiruni dengan NIM 21030101558, mahasiswa Administrasi Negara semester 2 kelas D. Pembahasan yang pertama, organisasi di lingkungannya. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang yang berkumpul bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkungan organisasi secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak berhingga dan mencakup semua elemen yang terdapat di luar dari organisasi tersebut. Organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan atau organisasi yang mengubah kondisi lingkungannya. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi dapat dianalisis melalui dimensi-dimensi kompleksitas dan stabilitas. Lingkungan diartikan sebagai elemen-elemen yang dapat mempengaruhi kinerja dari organisasi. Pengaruh hubungan lingkungan dalam organisasi. Lingkungan di sini diartikan sebagai elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut, seperti masyarakat, kebijakan pemerintah, dan masih banyak lagi yang dapat mempengaruhi kinerja stabilitas dari organisasi tersebut. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi ada dua. Yang pertama, faktor internal yang meliputi koordinasi, interaksi, dan regulasi atau peraturan-peraturan dalam organisasi. Faktor yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan yang ada di luar dari organisasi, seperti pemerintah, kebijakan pemerintah, masyarakat yang tidak tergabung dalam organisasi. Jenis-jenis perubahan. Perubahan yang pertama ada perubahan terencana. Perubahan terencana di sini diartikan sebagai perubahan-perubahan yang tersusun secara signifikan oleh anggota-anggota kelompok dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sementara perubahan yang tidak terencana. Perubahan yang tidak terencana di sini diartikan sebagai perubahan yang datang tanpa diantisipasi oleh anggota dari organisasi. Jadi, tujuan dari perubahan organisasi yaitu merubah cara kerja yang tidak efektif dan efisien menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Pembahasan yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Berbicara soal budaya organisasi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, budaya itu diartikan sebagai kebiasaan yang terus-menerus dan turun-temurun yang diwariskan, dan di dalam organisasi peraturan-peraturan atau kinerja-kinerja yang dapat mendukung berjalannya organisasi dapat diwariskan ke generasi-generasi berikut. Yang kedua, timbal balik antara budaya dan organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi berbicara soal norma dan nilai atau aturan di dalam organisasi. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh peraturan atau norma dan nilai yang ada di dalam organisasi. Yang terakhir, aturan atau hukum yang dapat mengatur berjalannya suatu organisasi. Berbicara soal budaya organisasi, lebih kepada kebudayaan yang ada di dalam organisasi itu sendiri yang terjadi dan dipertahankan secara terus-menerus. Di sini budaya organisasi dapat dibedakan yaitu dengan melihat organisasi swasta dan organisasi di sektor publik, di mana budaya di organisasi sektor swasta lebih cenderung ketat ketimbang budaya organisasi yang ada di sektor publik, karena peraturan yang menekankan ketegasan yang membedakan antara budaya organisasi di sektor swasta dan budaya organisasi di sektor publik. Pembahasan yang keempat yaitu mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam pembahasan ini berfokus untuk memperhatikan potensi atau aset berupa sumber daya manusia sebagai model utama dalam menjalankan suatu organisasi. Dalam sebuah organisasi, manajer sumber daya manusia harus mampu memperhatikan berbagai potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya.
agar dalam penentuan kebijakan dan pemberian tugas dan fungsi kepada sumber daya manusianya dapat sesuai dengan perencanaan awal untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pembahasan yang kelima yaitu komite dan kelompok dalam organisasi. Kelompok di sini diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama dan bergabung dalam satu wadah untuk saling bekerja sama. Komite diartikan sebagai sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ciri-ciri dan karakteristik kelompok yang pertama beranggotakan 2-25 orang, adanya proses interaksi, adanya perasaan saling memiliki, adanya ukuran, jaringan, kohesi, dan kepemimpinan dalam kelompok. Alasan pembentukan kelompok. Yang pertama, ada unsur kedekatan. Yang kedua, ada unsur kesamaan. Yang ketiga, ada naluri manusia bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian, melainkan bersama. Tujuan dari pembentukan kelompok dan komite adalah keadaan di mana di masa kini memperbaiki untuk hasil yang lebih baik atau hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Jenis kelompok dan jenis komite. Jenis kelompok yang pertama ada kelompok formal dan kelompok informal. Jenis komite yaitu eksklusif untuk membuat suatu keputusan. Keputusan diambil secara konsensus, tidak punya kuasa atas yang lain. Itu saja simpulan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.